Kesalahan Qin Yichen menyebabkan banyak penonton berkeringat untuk mereka. Tetapi Feng Yan tidak membuat pernyataan karena mereka tidak berguna saat terburu-buru. Terlebih lagi, ini adalah kesalahan Qin Yichen sendiri dan tidak dapat disalahkan pada orang lain. Setelah beberapa saat, Zhong Qinglin dan Feng Fanyi juga menyelesaikan pemurnian buah hati ajaib 9 putaran. Yang pertama merasa lega, tetapi wajah mereka penuh kelelahan. Berkat dominasi alamku, jika tidak, kehilangan kekuatan roh saja tidak akan tahan. Hal ini terlihat dari sulitnya menyempurnakan buah hati ajaib 9 putaran. Zhong Qinglin ingin melihat bagaimana kemajuan Qin Yichen, dengan mengatur nafasnya. Itu tidak masalah, itu langsung mengejutkannya. Yang mengejutkan adalah bahwa Qin Yichen benar-benar telah menyelesaikan buah hati ajaib 9 putaran. Meskipun saya tidak tahu kemurniannya, persaingan kecepatan membuat Zhong Qinglin merasa sangat tidak nyaman. Tapi setelah kejutan itu, hanya ekstasi yang tersisa. Karena Qin Yichen tidak memiliki gerakan di permukaan, tetapi berdiri di tempat seolah membeku. Sekilas dia dapat mengenali bahwa ini adalah cara kristal es. Bukankah anak Anda mencoba membuat trik dengan cepat? Sekarang ketahui akibatnya. Misteri kristal es bukanlah sesuatu yang sulit digoyahkan. Jika tidak selama masa ujian, Zhong Qinglin takut untuk tertawa terbahak-bahak di tempat. Tapi Rao memang begitu. Zhong Qinglin juga malu, dan dia takut Qin Yichen mengambil setiap kesempatan akan menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Tapi sepertinya dia terlalu banyak berpikir, dan dengan kesalahan besar ini, pria itu tidak akan lagi menjadi lawannya sama sekali. Bahkan jika situasinya menderita lagi, itu dapat menyebabkan trauma Sea of Consciousness dan kehilangan kualifikasi untuk ujian. Bahkan jika diselesaikan secara kebetulan, dia akan tertinggal sendiri. Nak, kamu hanya perlu melihatku nanti. Zhong Qinglin mencibir, tiba-tiba menatap, dan segera dia tidak lagi ragu-ragu, mengangkat telapak tangan, tembakan kekuatan roh dari jari-jarinya. Tapi dia tiba-tiba tahu bahwa misteri kristal es hampir saja muncul dari spirit power, dan segera berhenti, dan bahkan pelepasan yang tiba-tiba ini memiliki beban tertentu di lautan kesadaran. Dan bunga kristal di depan Zhong Qinglin sama dengan Qin Yichen. Cahaya dingin biru bersinar dan mengikuti kekuatan roh. Namun, karena Zhong Qinglin menyatukan kekuatan roh terlebih dahulu, setelah kekuatan roh yang mengalir keluar dibekukan, cahaya dingin sepertinya telah kehilangan tujuannya, dimulai dengan let-let, dan kemudian berlarian. Zhong Qinglin tidak berani sembarangan, memadatkan kekuatan roh di sekitar tubuhnya dan mengubahnya menjadi perisai. Dan saat cahaya dingin menyentuh, perisai itu membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, Zhong Qinglin sudah siap. Ketika perisai kekuatan roh gagal, mereka memadat lagi dan menghancurkan perisai lapisan pertama yang diselimuti oleh cahaya dingin, dan terus melindungi dari cahaya dingin. Itu berlangsung selama 5 atau 6 kali, kemudian cahaya dingin itu berangsur-angsur menghilang. Konsumsi ini juga merupakan kerugian besar bagi Zhong Qinglin. Pada saat yang sama, wajah pucat muncul di wajahnya. Namun, Zhong Qinglin masih memiliki semangat juang. Setelah memecahkan cahaya dingin ini, Anda dapat memperbaikinya. Di sisi lain, Feng Fanyi dan Zhong Qinglin juga menggunakan metode ini untuk secara bertahap memudarkan cahaya dingin. Wajah lelah dan cantik itu tampak lelah. Namun, kali ini, mungkin karena dia mengatur nafasnya terlalu lama, dia bahkan memiliki mata yang indah sedikit miring. Dan ketika dia melihat siluet berdiri yang ramping, pupilnya bergetar, dan wajahnya yang cantik menghilang. Namun segera, Feng Fanyi mengabdikan dirinya pada penyempurnaan bahan obat terakhir ini. Setelah Zhong Qinglin pulih, dia tidak mau ketinggalan. Di matanya, Qin Yichen tidak memiliki ancaman. Selama dia memenangkan Feng Fanyi, sang juara adalah miliknya. Namun, pada saat yang sama, di laut kesadaran Qin Yichen, spirit power Sein Fisike yang dipadatkan oleh cahaya kemasan tiba-tiba membuka matanya. Spirit power Sein Fisike memandang dunia yang tampaknya membeku di salju. Dan 5 petugas yang setampan Qin Yichen marah. Seolah-olah mereka sangat menjijikkan bagi tamu tak diundang yang tiba-tiba masuk ke tempatnya sendiri. Dan saat berikutnya, Spirit Power Sein Fisike bergerak. Saya melihat tubuhnya berlama-lama dengan emas, seperti matahari yang terik, perlahan terangkat. Kemanapun dia lewat, embun beku langsung mencair. Setelah diangkat, Spirit Power Sein Fisike diubah menjadi matahari di laut kesadaran. Dan untayan emas seperti sinar matahari tak berujung, memantul ke bawah. Membiarkannya menumpuk salju setinggi 3 kaki, tetapi juga meleleh. Waktu berlalu setiap menit, setelah semua. Saya melihat tubuh Qin Yichen segar, seolah menggigil dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Cahaya dingin di Sea of Consciousness juga meleleh karenanya. Melihat pemandangan ini, Feng Yan dan Penatua mau tidak mau terlihat kosong. Mengatasi cahaya dingin begitu cepat, anak ini benar-benar memiliki kemampuan. Ya, jika bukan karena serangan yang tidak disengaja, saya khawatir juara Fang Yi benar-benar digantung. Tapi sekali lagi, sangat disayangkan bocah ini melakukan kesalahan. Bahkan jika bahayanya berkurang, saya khawatir dia akan kehilangan kualifikasi untuk mengejar ketinggalan. Beberapa sesepuh saling memandang,
untuk mengetahui bahwa ujian sekarang akan segera berakhir. Selama Feng Fanyi dan Zhong Qinglin tidak membuat kesalahan, Qin Yichen tidak punya peluang. Adapun keajaiban lebih lanjut, Feng Yan tidak percaya. Pencapaian tingkat tinggi dari transformasi roh yang diungkapkan oleh Qin Yichen sudah merupakan keajaiban. Bagaimana bisa ada lebih banyak keajaiban? Sekarang beberapa sesepuh hanya berharap agar Feng Fanyi tidak melakukan kesalahan. Sang juara memiliki 89 atau keluarga Fengnya. Qin Yichen, yang kembali sadar, tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan kemajuan dua orang Zhong Qinglin. Setelah mengatur nafasnya, Xing Mu memperhatikan kristal es dengan waspada. Saya melihat bahwa lapisan dingin kristal es di permukaan kristal es telah surut, memperlihatkan bunga-bunga biru cerah. Seharusnya tidak ada lagi kejutan, Qin Yichen bergumam. Dia juga tahu bahwa kesalahannya tadi pasti akan mempengaruhi penampilannya. Bahan obat terakhir, kamu harus menemukan cara untuk mengejar ketinggalan. Setelah bernapas dalam-dalam, keadaan disesuaikan dengan benar, dan saya melihat kilatan petir yang menggelegar di mata Qin Yichen, dengan dua jari seperti pedang dan menunjuk langsung ke inti bunga. Beri aku penyulingan. Di bawah pencapaiannya yang mendalam, bahkan kristal es kristal dingin hanya bisa mencairkan ujungnya layu. Melihatnya, Zhong Qinglin II tidak mudah, wajahnya tegang, dan dua jari spirit power sepertinya diselimuti rasa dingin. Pada saat ini, mereka berdua tampaknya berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri di dunia es dan salju, tetapi mereka tidak berani memiliki sedikit pun gangguan. Kompetisi terakhir menimbulkan ketegangan yang mencekam di antara penonton. Pemenang pertandingan kedua akan segera diumumkan. Selain itu, kita harus tahu bahwa di antara ketiganya, Qin Yichen dan Feng Fanyi adalah juara imbang, dan tahap pertama Zhong Qinglin hanya dua yang lebih buruk. Selama pertandingan kedua ini memiliki sedikit keunggulan, Anda dapat membalikkannya dan memenangkan kembali kejuaraan. Bahkan Feng Yan juga merupakan kuburan ekspresi, karena dia dapat yakin bahwa pencapaian kekuatan roh Qin Yichen pasti tidak hanya mencapai transformasi roh tingkat tinggi, tetapi juga transformasi roh tingkat tinggi. Bahkan atas dasar pencapaian saja, beberapa tetua keluarga Feng yang hadir lebih rendah dari Qin Yichen,